Salam Bapak Ibu dan saudara. Saya senang dapat menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku ada dalam keadaan baik dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur dapat menjumpai lagi Bapak Ibu dalam acara renungan malam pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Maret 2022. Bapak Ibu dan saudara, mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa syukur dan juga doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus. Pada malam hari ini kami menaikkan syukur dan sukacita kami, ya Allah. Karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada seperti adanya saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan, pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan anugerahkan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang paling berbahagia, karena kami selalu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dan bahkan kami meyakini firman-Mu adalah rema yang akan menerangi jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Kristus Tuhan Allah kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara, anak-anakku untuk membuka bagian Alkitab dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-41. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-41 yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Saya akan bacakan sekali lagi. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan, dan bahkan diberikan kemampuan oleh Roh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya membaca
teks tadi dan lalu kemudian mencoba membaca secara keseluruhan dari perikop yang tadi, yaitu dari pasal 9 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-43a, saya bisa merasakan bagaimana perasaan si ayah yang memiliki seorang anak yang kerasukan roh jahat itu. Saya merasakan dan membayangkan bahwa si ayah ini punya harapan yang besar, ada kerinduan yang besar supaya anaknya yang kerasukan roh jahat ini, kerasukan setan ini dapat segera pulih. Dan itu adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu yang wajar. Sebagai orang tua ingin anaknya sembuh, dan dia pasti akan melakukan berbagai upaya untuk menolong anaknya, demi anaknya. Dan pada saat itu Bapak, Ibu, dan saudara, si ayah ini juga sudah melakukan berbagai upaya, termasuk mendatangi murid-murid Yesus. Tetapi rupanya si ayah ini dia belum mendapatkan jawaban, belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Bahwa dikatakan murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan. Nah, lalu kemudian si ayah ini ya datanglah kepada Yesus, gitu ya. Datanglah kepada Yesus. Dia berteriak supaya Yesus mengusir setan yang ada di dalam tubuh anaknya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan? Persoalannya adalah ada di ayatnya yang ke-41 tadi. Itu persoalannya. Persoalan yang paling mendasar. Yaitu apa? Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Ini perlu digarisbawahi. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa-Nya. Sepakat ya? Bahkan cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita selami. Bisa memakai siapapun, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kalau kita membaca di dalam pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, khususnya di ayatnya yang ke-1, di sana Yesus sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Artinya apa? Artinya Bapak, Ibu, dan saudara, Yesus sudah menugaskan, memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Artinya pasti murid-muridnya dapat menyembuhkan, dapat melakukan apa yang sudah ditugaskan oleh Kristus. Dan itu terbukti di ayatnya ke-6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit di segala tempat. Murid-murid Yesus sanggup dan mampu melakukan itu. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah ada di ayatnya yang
ke-41 tadi. Si ayah ini dia tidak percaya dan dikatakan sebagai angkatan yang sesat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari kesaksian ini kita dapat bersama-sama belajar bahwa Tuhan dapat menyatakan kuasa-Nya, dapat menyatakan mukjizat-Nya dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan dapat memakai siapa saja, orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menguatkan kita dan meneguhkan kita. Mungkin dengan orang yang tidak kita kenal, orang yang baru kita ketemu, dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang difirmankan oleh Yesus. Supaya kita percaya dengan sungguh-sungguh kuasa Allah dinyatakan. Supaya kita percaya dengan sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena iman, Bapak Ibu dan Saudara, menjadi dasar pengharapan kita. Iman memberikan daya kepada kita untuk kita terus berjuang dan berupaya. Iman memberikan kemampuan kepada kita untuk terus bekerja, mencari dan mencari tanpa lelah. Iman memberikan pengharapan kepada kita. Iman menjadi energi, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Allah, di dalam Kristus Yesus. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang diperlukan adalah iman. Firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi pun kamu dapat memindahkan gunung ini. Betapa dahsyatnya kekuatan iman. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Bergumul bersama Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang kekasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Benar Tuhan, apa yang Kau saksikan di dalam firman-Mu, bahwa hanya iman kepadamu-lah satu-satunya energi bagi kami, untuk kami terus dapat bertumbuh, bergumul, dan bahkan juga untuk melewati berbagai macam pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi yang sedang menyaksikan tayangan video ini, dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada. Jikalau saat ini ada yang sedang mengalami kesakitan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam kebimbangan, keraguan, Tuhan sapa, berikan keyakinan kepada mereka. Kalau saat ini ada yang sedang berjuang dalam usaha dan pekerjaannya, Tuhan ikut campur tangan. Kalau saat ini yang sedang dalam pergumulan berat, Tuhan angkat beban mereka. Kalau saat ini ada yang sedang dalam keputusasaan,
Tuhan, berikan pengharapan kepada mereka. Jikalau saat ini ada yang sedang bergumul dengan keluarganya, Tuhan pun kiranya hadir, mempersatukan mereka kembali. Jikalau saat ini ada yang sedang bergumul dengan anak-anaknya, Tuhan ketuk pintu hati anak-anak mereka. Pimpin, terangi anak-anak mereka dengan kasih Kristus. Dan kiranya kuasa dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menaungi setiap kami, memberkati setiap kami dengan segala anugerah dan kemuliaan Tuhan. Kami pun saat ini berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya juga hadir dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk menguatkan dan meneguhkan mereka. Berikan kedamaian, kesukacitaan, dan ketenangan jiwa batin mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang terkonfirmasi positif oleh virus COVID-19, Tuhan pun kiranya hadir, memberikan daya tahan tubuh yang baik bagi mereka, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan kembali oleh kuasa Tuhan. Bapa, kami pun saat ini berdoa bagi persekutuan kami. Engkau kiranya terus memberkati persekutuan kami, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami boleh mencapai kedewasaan yang penuh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Kami senantiasa terus dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan hadir melalui persekutuan kami. Kami pun saat ini berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, komisi-komisi yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil. Berkati mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, melaksanakan tugas panggilan pelayanannya. Bapa kami yang surga, kami ingin menyerahkan setiap keluarga lepas keluarga yang menyaksikan tayangan video ini. Engkau hadir menjadi gembala atas kehidupan keluarga kami masing-masing, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, memberikan kelegaan, ketenangan, dan menjadi jaminan atas kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami ingin selalu mempertautkan hidup kami dalam kuasa kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan malam ini dengan permohonan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara, bagi Bapak Ibu dan saudara yang terberkati dengan pelayanan ini, jika Bapak Ibu ingin menyatakan ungkapan syukurnya, Bapak Ibu dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini.
Kiranya melalui persembahan syukur Bapak Ibu pelayanan kami dapat terus berjalan untuk menghadirkan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.